ونفسه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka kajian tafsir online ya, yang mudah-mudahan kumpul salam tercurah kepada junjungan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang istiqamah menegakkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Shadaqallahul azim wa shadaqal rasul Rasulul karim. Baik Bapak Ibu, kita buka di surat Al-A'raf ya. Suratnya ke-33 sampai ke-36. Ada yang baca Pak Sofian? Berapa orang? Udah banyak? Di sini ada 4. 4 keluar? Enggak 5 sih, ada 5. Ada di YouTube ya? Ini udah di chatting sama tadi. Ayat berapa Pak? Ayat 33 sampai 36. Satu-satu aja Pak. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma baqana wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Baik. Jawaban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Qul innama qul ya tidak qul ya. Ya. Qul innama harama rabbiyal fawahis. Katakanlah wahai Muhammad, hanya saja Tuhanku telah mengharamkan al-fawahis, jamak dari faisah. Saya terjemahkan dulu ya biar enak, biar dapat ininya. Al-fawahis itu jamak dari faisah ya. Artinya maksiat, faisah, keji. Ma doharo minha wa ma baton. Apa-apa yang nampak, zohir, ya, minhuma darinya, wa ma baton, dan apa-apa yang tersembunyi, batin ya. Wal isma adalah dosa yang umum ya, dosa-dosa kecil. Wal bagi itu apa ya, melampaui batas atau dosa yang berhubungan dengan hak orang lain. Bighairil hak, tanpa hak. Wa antusriku, dan mereka melarang mempersekutukan billahi Allah dengan malam yunazil bihi, dengan apa-apa yang tidak diturunkan dengannya. Sultan itu di sini kan kalau sultan artinya penguasa, tapi di sini artinya hujah, hukum ya.
Wa an taqulu, dan mereka berkata Allah tentang Allah atau atas Allah mala ta'lamun, dengan apa yang tidak mereka ketahui, yaitu secara sederhana secara harfiah. Lalu kita masuk tafsirnya. Sebelum kita masuk ke tafsir yang kita bahas sekarang, kita biar nyambung nih, kita bahas yang sebelumnya, biar ada jembatannya gitu ya. Ini lagi berbicara apa itu kan? Ayat sebelumnya di ayat 31 ya, betul ya? Ayat 32 ya. Ayat 32 adalah mereka ada beberapa orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, termasuk dia nggak mau pakaian, ya bugil gitu kan. Ada yang bahkan ada sebagian tidak mengharamkan makanan-makanan yang Allah halalkan gitu. Makanya Allah balas nih, sesungguhnya katakan Muhammad, ya. Nabi Muhammad suruh berbicara kepada mereka yang mengharamkan apa yang Allah haramkan tadi. Katakan kepada mereka, innama, hanya saja. Nah, kalau ada innama ini berarti pembatasan. Maksudnya yang diharamkan hanya di sini nih, yang di ayat ini. Di luar ayat ini nggak masuk haram gitu. Ya, pembatasan innama, hanya saja. Pada saat kita bahas tentang babi itu, kayak kata-kata innama, hanya saja yang Allah haramkan babi, bangkai, darah babi dan binatang yang menyebut nama Allah. Kata-kata innama, hanya saja. Berarti pembatasan. Di luar itu tidak haram. Ya. Kul, katakan wahai Muhammad, innama, hanya saja haram, ya Robi Tuhanku, harama fil apa tuh? Fil madi ya. Artinya pekerjaan yang telah berlalu kan. Harama artinya haram. Artinya apa? Karena fil madi telah diharamkan. Katakan wahai Muhammad, hanya saja Allah Tuhanku Allah telah mengharamkan al-fawahis. Satu, ada banyak nanti nih. Ya, yang pertama yang diharamkan oleh Allah adalah al-fawahis, yaitu perbuatan keji. Jamak dari fahisyah. Nah, ini membuktikan katakan wahai Muhammad, ini membuktikan bahwa hukum Nabi Muhammad SAW tidak punya kompetensi, tidak punya hak untuk membuat hukum. Tugas Nabi Muhammad SAW hanya terus menyampaikan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Jangan dirubah. Jangan dirubah. Kata Allah haram. Kata Allah halal, halal. Jangan dikotak-atik. Itu Nabi dipesan begitu tuh. Jangan kotak-atik. Dalam surat Al-Furqan pernah diancam Nabi Muhammad SAW, kalau kamu berani macam-macam, aku putus batang leher. Kata Allah mengancam Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi saja tugasnya hanya menyampaikan apa adanya gitu. Ya, jangan dikemas-kemas, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Ya, apa yang Allah haramkan, haramkan juga. Apa yang Allah halalkan, jangan diharamkan gitu ya. Ya. Katakan wahai Muhammad, innama, hanya saja Tuhanku Allah telah mengharamkan apa al-fahisyah. Allah telah mengharamkan. Maksudnya hal haram itu haknya Allah. Haknya siapa? Haknya Allah. Ini halal, ini haram, itu haknya Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang paham, yang paling ngerti kondisi semua makhluk-makhluknya. Pada saat Allah mengharamkan, pasti buruk. Pasti buruk. Nah, bukan dari manusia, karena manusia nggak paham. Manusia itu kemampuannya sedikit, ilmunya sedikit. Ya, Nabi aja nggak boleh. Hanya aku yang pantas menghalalkan, mengharamkan, yang lain nggak boleh. Ya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan. Kalau Allah telah mengharamkan, berarti udah ketuk palu tuh. Fil madi, betul. Kan sudah dikerjakan ya. Fil madi berarti udah diketuk palu. Ini udah jatuh. Ini yang diharamkan ini. Sudah bulat keputusannya. Telah diharamkan. Yang pertama al-fawahis, jamak dari fahisyah. Itu perbuatan keji. Ya, perbuatan keji. Al-fahisyah ini definisinya
Pokoknya segala bentuk perbuatan yang fitrahnya manusia itu nggak suka. Jijik gitu. Keji. Contoh zina. Pasti semua orang nggak suka dengan zina. Normalnya manusia, fitrah manusia dia nggak suka dengan zina. Karena zina itu perbuatan yang jijik, yang keji. Ya, termasuk juga melakukan kepada orang tua. Ini perbuatan keji. Kok ada anak begitu ya? Sama orang tua ponis apa menikah bagaimana? Menuntut ibunya sendiri, ibu kandungnya, masya Allah. Apa kata komentar netizen? Nggak suka kan? Karena perbuatan keji semua orang nggak suka. Kok ada ya anak segitunya ya? Perbuatan itu normalnya manusia nggak suka. Terus apa? Mencuri sama orang nggak suka orang. Ya. Nah, para ulama tafsir menggolongkan fahisha ini, fawais ini atau fahisha ini adalah termasuk golongan-golongan yang dosa-dosa besar, termasuk syirik di dalamnya. Itu fahisha. Ya. Zoharo, apa yang nampak minha darinya, maksud dari perbuatan-perbuatan yang keji tadi, wa ma baton, dan apa-apa yang tersembunyi. Lalu pertanyaannya, perbuatan keji yang nampak itu seperti apa sih, yang terang-terangan? Ada yang bisa kasih contoh? Perbuatan keji yang terang-terangan. Allah haramkan, larang. Perbuatan yang terang-terangan apa? Ada sekarang. Sekarang korupsi terang-terangan, Pak. Di Borgol mereka bangga mereka pacaran sekarang tuh. Itu fahisha itu. Ya, rusak. Karena dilarang Islam kan? Sekarang korupsi terang-terangan, dibakar, bahkan ditangkap, mereka senyumnya lebar tuh, terang-terangan. Ya. Terus wama baton, perbuatan keji yang tersembunyi, yang disembunyikan, apa tuh kira-kira? Mencuri diam-diam, kan kalau mencuri kalau ada terang-terangan rampok ya. Nah, itu nggak suka. Yang baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, Allah nggak suka, Allah mengharamkan itu. Ya. Terus kalau di sini diterangin, kalau di tafsir sejarah lain, mabuk diantaranya, ya, mencuri, terus membunuh, itu perbuatan-perbuatan fahisah itu, ya. Nah, syirik juga termasuk, ya, termasuk fahisah. Terus wal isma ini dosa-dosa yang bentuknya umum. Nah, ulama mengategorikan ini dosa-dosa kecil. Ya, seperti apa dosa kecil? Buang sampah sembarangan, terus menghalau jalannya orang, mengganggu ketertiban umum, itu dosa-dosa kecil. Ya, namanya al-isma. Udah berapa tuh? Ya, larang. Pertama bentuknya fahisah, satu ya. Yang kedua isma, dosa-dosa kecil. Yang ketiga wal bagya. Wal bagya itu apa? Dosa juga, perbuatan dosa juga, tapi dosa seperti apa? Allah begitu rincinya tuh membedakan, pada semua dosa tuh. Semua itu perbuatan dosa, tapi dibeda-beda sama Allah, begitu rinci. Kalau ini masuknya begini, ini masuk begini, ini masuk begini. Al-baghiyah itu sebuah perbuatan dosa yang menghubungkan dengan orang lain, Pak. Ya, kalau isma bisa dengan diri sendiri, syirik dengan diri sendiri kan. Kalau yang apa tadi yang keji bisa dengan hubungan dengan diri sendiri, nggak ada hubungan dengan orang lain bisa. Tapi kalau yang al-baghiyah itu hubungannya dengan orang lain. Berbuatan dosa belum binanas. Ya, kurang lebih begitu. Ada dia melibatkan orang lain, mengambil haknya orang dengan cara yang batil, ya, terus menipu, ya kan? Pokoknya ada hubungan dengan orang lain gitu. Bigoiril hak, tanpa hak, mengambil hak orang lain tanpa hak. Maksudnya apa ini? Gimana maksudnya ini? Dia mengambil hak orang tanpa ada hujah, tanpa ya dibenarkan. Kalau benar boleh. Nah, korupsi. Nah, ada kasus di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia pernah mencegat rombongannya khilafah Abu Sufyan. Abu Sufyan pada saat perang Uhud. Sebelum ya. Ya, sebelum pada saat Abu Sufyan lagi belanja dagang, dirampas sama Rasul. Ini merampas hak orang bukan? Bukan. Ini dengan hak bil hak.
Karena sebelumnya orang Muslim yang di Mekah diambil nama Abu Sufyan. Nah, Nabi ngambil haknya orang Muslim. Ini bil satu contoh yang lain nggak ada. Karena sebenarnya mengambil hak orang emang nggak dibenarkan, belum pernah ada yang dalil membenarkan. Ya. Bagian ini kan berarti yang dosa yang berkaitan dengan orang lain. Dengan makhluk yang lain, misalnya kucing misalnya. Bisa. Hubungannya bukan antara manusia. Bisa. Dengan makhluk hidup yang lain. Kucing nggak nyimer, kucing, burung nggak dikasih makan gitu kan, demiara nggak dikasih makan gitu kan, dosa. Bisa ke sana larinya. Ini Ya. Al-Bagia masuk juga kayak gini nggak sih Pak? Membatasi hak orang lain gitu. Misalkan hajatan Di jalan-jalan ditutup. Ya. Nah, orang kalau pada ngaji begini pada pintar lama-lama tahu hak-hak orang gitu. Karena Pak ini kebiasaan yang sudah turun-temurun jadi pembenaran. Seolah-olah tuh kalau dia udah orang udah maklum gitu. Padahal kan nggak boleh. Harusnya kalau mau bikin haji kan izin dulu ke tetangga semua. Satu-satu tuh minta izin kalau mau ngambil megang jalan. Ini jalan umum masalahnya. Kadang-kadang kita udah masuk jalannya gitu kan nggak ditutup, di ujung ditutupnya, balik lagi jauh. Ini al-bagia. Ya, sampai hal seperti itu Allah perhatikan, karena Allah yang paling ngerti urusan manusia. Ya, siapa yang paling ngerti tentang motor Honda kalau bukan pembuatnya, ya kan? Pas pengen beli mobil wuling ada ini kan bukunya kan, pedomannya kan, yang paling ngerti pembuatnya. Ya, Allah bikin. Jadi pada saat Allah haramkan samina wa ta'na, jangan ditambah, jangan dikurang. Yang nggak ada di sini nggak haram. Apa yang nggak ada di sini? Jadi jangan jadi orang terlalu mudah sekarang. Ini haram, ini siapa kita gitu? Ya. Jadi kalau memutuskan halal haram itu ada rumusnya, ada tata caranya, nggak gampang. Seorang ulama tuh nggak mudah memutuskan ini halal, ini haram, nggak mudah. Perlu waktu. Wal al-bagia bigoiril hak. Di sini zolim, perbuatan zolim kan sama orang lain yang menipu. Ya, terus kemarin tuh ada yang beli jualan online biasa rata-rata beli online, barang reject dijual. Ya. Zolim kan? Nah. Terus itu berapa tuh? Pertama, faisyah, perbuatan keji. Yang kedua, isma, dosa besar, dosa kecil ya, dosa kecil. Terus al-bagia 3. Lalu yang keempat, antusriku billah, mempersekutukan Allah, syirik kepada mempersekutukan Allah malam dengan apa-apa yang tidak yunazil, diturunkan bihi dengannya sultanan. Apa sultan? Apa sultan, Bu? Penguasa. Ya, sultan penguasa, tapi di sini hujah. Di mana persamaannya hujah dengan penguasa? Dengan sultan. Sultan penguasa. Kemudian udah masuk bahasa Melayu nih, bahasa Indonesia nih. Yang namanya penguasa itu kan menguasai orang-orang taat kepada si sultan tadi kan, betul ya? Apa-apa yang diputuskan oleh si sultan itu, maka rakyat mematuhinya, memenuhinya, mengikutinya. Nah, begitu pun dengan hujah. Hujah itu hukum, keyakinan yang diemban oleh satu orang. Hujah itu menguasai dirinya. Ya, kalau kata hujah itu halal. Kata hujah haram juga berani. Patuh. Iya. Jadi sultan dan hujah adalah sesuatu yang menguasai dirinya. Kita patuh pada sultan ataupun hujah tadi. Nah, maksudnya apa? Kita nggak boleh mempersekutukan Allah dengan tanpa hujah, dengan tanpa tanpa dasar, tanpa dalil. Artinya kalau misalnya kita mempersekutukan Allah dengan dasar, dengan dalil boleh. Kalau dibalik gitu kan, kita nggak boleh mempersekutukan Allah tanpa hujah. Berarti kalau dengan hujah boleh? Iya, kan gitu ya. Nyatanya memang nggak pernah ketemu dasar hujahnya yang mana untuk bisa menandingi Tuhan
Tuhan yang bisa menanding Allah nggak pernah ada. Mempersekutukan Allah. Jadi yang pertama, kedua, ketiga hubungan dengan siapa? Perbuatan berbuat dosa yang diharamkan oleh Allah yang hubungan dengan manusia. Hak-hak orang. Allah dulukan. Ya, yang keempat baru hak-hak Allah. Iya dong. Allah sebagai Tuhan pencipta layak dong disembah. Aku yang menciptakanmu, aku yang ngasih rezeki. Layak dong disembah. Haknya Allah. Tapi Allah menomorduakan tuh. Ya, pertama yang disebutkan mengharamkan adalah yang berhubungan dengan manusia. Baru Allah. Ini luar biasa ya. Yang kedua, itu jangan mempersekutukan Allah dengan tanpa hak. Terus yang keempat ya, sekarang kelima ya. Wa antakulu, dan mereka berbicara Allah tentang Allah atas Allah malah ta'lamun, dengan apa-apa yang tidak mereka ketahui. Jadi berbicara tentang Allah dengan penuh dusta. Allah punya anak lah. Kan dusta. Ya. Dulu sebelumnya ini kata Allah nih, sebelumnya orang-orang apa? Yang pada tawaf dengan bugil, dia bilang apa? Karena Allah menyuruh kami seperti itu. Ya. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tanpa dasar. Mana mungkin gitu kan? Allah melegalkan perbuatan bugil tadi, padahal di surga saja tertutup. Pada saat Nabi Adam turun ke dunia dikasih pakaian, disuruh tutup. Masa ya Allah menyuruh untuk maksiat? Ini namanya kedustaan atas nama Allah. Dan berani sekali mereka mulutnya berbicara dusta atas nama Allah. Sampai sini paham nggak kira-kira? Al-Baqarah 169. Al-Baqarah 169. Kalau yang lain buka juga suratnya, surat 16 ayat 116 An-Nahl. Ya, Pak Sofyan. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji. Nggak mungkin kan kalau yang menyuruh kan, ternyata yang menyuruh bugil itu setan. Kok setan ke sini? Setan. Nah, kamu berbicara sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Yang nyuruh buat yang keji itu bukan Allah, tapi setan. Itu yang surat 2 Al-Baqarah 169. Itu suratnya surat 16 An-Nahl 116. Surat ke-16 An-Nahl apa An-Nahl? Iya. Dan jangan katakan ayat berapa? Ayat 116. Ini gundul semua ini. Tuh, lidahmu dengan penuh dusta. Beri. Makna dusta ini apakah karena tidak tahu atau memang tahu tapi berbohong? Banyakan tahu tapi gimana ya? Bohong. Lah, orang-orang kafir zaman sebelum Nabi Muhammad kan mereka nyembah Allah semua. Coba tanyain. Nyembah Allah. Tapi dengan cara yang ngarang-ngarang. Tahu apa yang disembah tawaf? Kan dengan tahu nyembah Allah tuh. Tapi dengan cara bugil. Ini siapa yang ngarang-ngarang kan? Berdusta dengan atas nama Allah. Allah nggak pernah memerintahkan seperti itu. Ya. Kita contoh mau sholat, sujud baju kan, sujud aurat kan, satu helai rambut yang bagi perempuan nggak sah sholatnya. Ini bugil, siapa yang nyuruh? Ternyata setan yang menyuruh. Salam. Sampai sini paham Bapak Ibu yang di itu? Ya. Paham nggak kira-kira? Ada yang nanya nggak? Adanya tinggal ini sebut nama. Ada yang nanya nggak? Nggak ada. Paham Ibu yang di online, yang di Zoom? Nanti gantung langsung. Ya. Halo, yang di Zoom paham nggak? Kalau kita lanjut.
Nggak ada suaranya nih. Saya nggak bisa baca, nggak bisa lihat laptop. Nggak ada ya? Chat yang nggak ada chat. Bu Juli, yang lain ada berapa sih? Paham, Mas. 10. Paham ya? Karena saya nggak bisa lihat chattingan karena laptop di Pak Sofyan. Paham, insya Allah paham. Paham ya? Alhamdulillah. Lanjut Pak Sofyan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Udah ya. Baik. Walikuli ummah, dan bagi setiap umat ya ajal, ada ajalnya. Faida ja, maka jika jaa datang, telah datang fil madi ya, ajaluhum, ajal mereka, la yastakhirun, tidak bisa dimundurkan ya, diakhirkan ya, mereka tidak bisa diakhirkan. Saatan, satu saat sekalipun, sesaat pun maksudnya. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Ya. Tidak bisa juga dimajukan. Baik. Bagi setiap ummah ada ajal. Apa itu ajal? Ada yang tahu? Hah? Kematian. Itu bahasa Indonesia ya. Sinonimnya ajal lah, kematian. Nah, Uciti tahu ajal itu apa? Nah, Ustaz Asto. Apa itu ajal? Yang di Jom tahu apa itu ajal? Hah? Nah, waktu ya. Ajal itu adalah batas waktu, batas akhir. Limitnya udah mentok. Bukan limit. Limitnya sudah mentok. Batas akhir, bukan hanya kematian. Contoh begini, Pak Sopyan ada karyawan 2 nih. Kamu kerjakan ya setengah jam, itu ajalnya setengah jam. Kalau enggak, orang ujian, ada ajal, enggak ada masalah. Dan setiap makhluk, setiap benda itu ajalnya. Piring ada ajal, pada saat pecah sudah ajal. sudah ajal. Cuma sekarang udah bahasa Indonesia nih. Sudah ajalnya, sudah datang ajalnya, udah nggak bisa dipakai lagi maksudnya, gitu kan? Nah manusia bila udah datang ajalnya, ya sudah selesai. Ya. Nah Allah kasih kesempatan, dipakai kalimat, maksudnya pada setiap umat itu ada ajalnya. Umat ini satu orang atau satu kaum atau satu negeri atau satu apa nih? Hah? Satu umat, satu kelompok apa satu bangsa, bisa satu bangsa Pak. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Soleh. Artinya apa? Pada saat kata Allah, Nabi siapa yang Nabi Lut ya, apa Nabi yang badai itu? Kata Allah diperintahkan, bukan Nabi Nuh, bukan itu air bah Nabi Lut dibalikin. Ya, bukan itu Nabi ya, itu Nabi Nuh yang dibalikin. Oh ya, dibalikin itu ya. Nabi Soleh ini bukan Nabi Soleh, satu lagi itu kaum Samud. Ya pokoknya saya lupa namanya. Pada saat disuruh sama Allah, nih jam sekian akan ada badai. Tepat. Ya, apa kata Nabi? Kamu jalan lurus, jangan nengok ke belakang. Padahal kalau udah datang ajalnya, nggak nunggu entar. Satu buat habis tuh, satu kaum habis. Kalau satu kaum aja habis, gimana cuma satu orang? Ngerti maksudnya ya? Itu ke situ ya. Allah mampu berbuat itu, menghilangkan satu generasi Allah mampu. Apalagi cuma satu orang yang bandel kayak kamu nih.
Ya. Allah ngasih tuh, ngasih waktu. Kamu kapan taubatnya? Kamu kapan sadarnya? Pada Nabi Soleh yang kaumnya kan dikasih waktu kan? Enggak juga. Ya. Terus Nabi apa? Yang kaum Sodom, Nabi Lut yang dibalikan oleh Allah. Dikasih waktu. Ya, mau kapan nih tobatnya? Kalau sudah datang ajalnya, nggak bisa digeser. Ya, yang satu umat, satu masa, satu kaum, satu generasi, Allah mampu menghilangkan. Lihat kemarin tsunami. Berapa nyawa habis? Berapa nyawa habis? Apalagi cuma satu orang kayak kamu tuh yang bandel ditunggu sama Allah. Ya, bahkan ajal ini bisa berbentuk bukan cuma kematian. Ya, mungkin dikasih sakit, dikasih lumpuh, dikasih stroke. Ini ajal nih. Ajal untuk sakit, dikasih yang lain, bisnisnya hancur. Dikasih ajal. Allah mampu, berbuat seperti itu mampu. Cuma nunggu kamu kapan taubatnya. Ya. Nah, di sini dihaja walikuli ummatin ajal. Faida maka jika jaa telah datang. Udah datang belum? Pakai ida belum. Jika telah datang, kan belum datang. Kan kalau udah datang, ya hati-hati. Jadi apa ya, momok yang menakutkan gitu kan. Jika telah datang ajal mereka, waktu mereka, masa tunggu mereka, batas akhir mereka, la yastakhirun. Tidak bisa dimundurkan. Tidak bisa diakhirkan. Saatin. Kalimatnya saatin itu satu ukuran waktu yang paling cepat, yang paling dekat, yang paling singkat. Kalau sekarang apa, detik ya? Ada nggak yang lebih cepat dari detik? Ada. Milidetik. Ada lagi yang lebih cepat ya? Ya, artinya apa? Semilidetik pun nggak bisa dimundurin, nggak bisa majuin, nggak bisa dimajukan. Ya, secepat itu pun nggak bisa. Seapa tuh? Ya, pokoknya yang paling dekat pun mau dimundurin sesenti, semili, apa tuh? Nggak bisa. Kalau sudah datang, nggak bisa. Mau dimundur juga nggak bisa. Wala istakdibun juga dimajukan juga nggak bisa. Terus kejadian. Kalau sudah datang, makanya lo tunggu tuh. Ya, kalau tunggu kapan sadar nih? Kapan tobatnya? Lo tunggu. Kalau sudah ada, berapa banyak manusia yang sudah meninggal, yang sudah mati, minta balik lagi berapa banyak? Berapa banyak? Kata Imam apa? Al-Basri, berapa banyak orang yang sudah di sana ya meminta kembali hanya untuk bisa beramal walaupun cuma sekedar sedekah. Berapa banyak kata Imam Hasan Al-Basri. Tapi bayangkan berapa banyak yang masih di sini. Ya, yang masih di sini, yang udah di sana minta tuh. Tapi yang masih di sini nggak minta dan nggak beramal. Kan amat sangat apa ya, miris sekali. Yang di sana, yang udah di sana pengen balik ke sini tuh, pengen beramal apa yang dulu mereka tinggalkan. Tapi yang di sini punya kesempatan untuk beramal, bukan cuma saat bisa beramal, bisa sehari, 2 hari, 3 tahun, 2 tahun, tapi nggak meminta dan nggak beramal. Karena lucu dia kan, miris sekali. Padahal apa sih mau kita kumpulin? Ya, baik. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan atau dimajukan walau cuman sesaat. Ya, walau cuman sesaat. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ada yang bertanya nggak yang di online? Atau yang di offline ada yang bertanya? Paham? Paham? Ada selesai. Udah kejadian, udah takdir. Udah ketok palu. Ya, berbuatlah sekarang.
Bertobatlah sekarang, kembali ke jalan yang benar, gitu ya. Gitu. Ya Pak Sofian, ada nanya? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada nanya lanjut Pak. Ya? Masa saya ngaji biar gak ada nanya. Makanya kalau bahas, pernah di online bertanya kan, Pak bahas tafsir ini nggak bisa, kalau di chatting nggak bisa, bahas tafsir nggak cukup kita di chatting, harus minimal begini nih. Jadi tahu bagaimana mimik saya, gimana cara menjelaskan ini biar paham. Tapi kalau chatting salah koma, salah baca, berabe gitu kan. Bu Neti ya, nggak cocok bahas tafsir lewat chatting, nggak cocok. Ya minimal online. Bagusnya ketemu begini. Ya Pak Sofian. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Baik. Ya Bani Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam. Imma ya'tiyannakum. Ya betul ya. Akan datang kepada kamu rusulun ini jamak ya. Dari kata rasulun. Nah, ini jamaknya rusulun. Ya, mufradatnya rasulun. Minkum dari kamu, dari kalangan kamu. Yakusu berarti apa? Ini udah bahasa Melayu, di bahasa Indonesia. Yakusu kisah, ya. Cerita. Yang mengkisahkannya atau menceritakan alaikum atas kamu ayat-ayatku. Famanit tako, barang siapa yang memelihara, tako berarti memelihara ya, memelihara, wa aslahu dan memperbaiki diri, melakukan perbaikan, ya, fala maka khaufun. Nah ada dalam alif dan ada kata isim ini, khaufun isim ini ya, khaufun masdar, berarti kata sifat atau kata benda ya, maka tidak bukan jangan ya, kalau jangan kata kerja, maka tidak takut, atau bisa juga jangan takut, bisa sih ya, jangan takut alim atas mereka, walahum yahzanun, dan janganlah mereka juga yahzanun. Apa zanun? Sedih ya. Ini fi'il mudhari ya, fi'il mudhari betul ya, yahzanun fi'il mudhari. Baik, kita bahas. Ya Bani Adam, masih ingat? Ya, Kenapa coba? itu rasa sayang. Rasa sayang. Saya kasih. Baik, saya ingat. Kenapa dipanggil ya Bani Adam? Enggak apa-apa. Ya ayuhan nas, gitu. Kan sama-sama manusia. Kenapa dipanggil ya Bani Adam? Sama dipanggil ya Bani Israel. Itu panggilan kesayangan kalau kata Mas Abdi tadi. Kata saya sih kemarin. Ya panggilan kesayangan. Kenapa? Nabi Adam makhluk kesayangan Allah. Kan Nabi. Bani Israel juga kan Nabi Yakub. Ya kan? Keturunan anak Nabi panggilan Nabi Yakub kan Israel kan? Bani Israel. Anak keturunan Nabi Yakub. Maksudnya apa? Kalau tadi kata Pak Sofyan, ingat tuh bahwa kamu itu apa Pak? Panggilan kesayangan seperti orang tua manggil anaknya. Ya, anak yang panggil, bahai. Nah, ini ada tafsir yang lain. Ya Bani Adam. Maksudnya apa? Kita sudah mengingat Nabi Adam makhluk keturunannya mulia apa keturunannya tidak mulia? Artinya kita anak-anak keturunan Nabi. Kita ini keturunan orang mulia, Bapak Ibu. Keturunan ningrat, darah biru. Ya. Ingat Bapak butuh, kakekmu dulu itu penghuni surga. Kamu anak-anaknya. Ya, Bu, ya kalau mau berbuat dosa, jangan bikin malu. Bapakmu tuh orang mulia gitu. Ngerti maksudnya? Kalau pastor nih, dan ingat kan kalau mau mencuri kan mikir-mikir tuh. Kalau ketangkap gimana ya? Ini sekeluarga tahu semua nih. Betul nggak?
Ya. Artinya jaga nama keturunannya, jaga baik-baik keturunannya. Kalau keturunan iblis sih nggak masalah, terserah. Kita bukan keturunan iblis, bukan. Kita nih musuh sama mereka. Ya Bani Adam, ingat bapakmu orang mulia. Kalau kamu ingin berbuat dosa, mikir mas, mikir, eling. Ingat, kalau mau korupsi, ingat, kamu tuh bukan keturunan iblis. Kamu tuh keturunan Nabi Adam, keturunan makhluk mulia, penghuni surga. Kamu tempatnya di sana, pulang ke sana. Kalau mau korupsi, mau zina, mikir. Boya mikir gitu. Ngerti ya? Ya, wahai Bani Adam. Nah, sudah ingat. Terus Surabaya, sudah juga ingat kejadiannya. Dulu bapak kita pernah tergelincir, kaki kita pernah tergelincir, pernah tergoda, terpleset, tergoda. Karena apa? Karena bujuk rayunya. Maka kita ambil ibroh, ambil pelajaran, jangan sampai kita kena bujuk. Pak, Mas. Ini baru Adam doang dibahas ini. Ini kalau bahasa Arab begitu, Pak. Ini kita harus peka huruf demi huruf, kata demi kata. Maksudnya apa nih? Terus ini fil apa yang dipakai? Ini bukan seperti kita baca buku komik yang nggak ada faedahnya. Ini Al-Quran itu setiap huruf, setiap kata penuh makna. Penuh makna. Makanya belajar sorof itu penting. Belajar sorof itu penting, Bapak Ibu. Sangat penting. Karena itu dasar pondasi dari segala ilmu. Ya kalau sorof nggak ada ilmu. Ilmu bian desain nggak ada kalau nggak ada sorof. Ya. Ya Bani Adam. Wahai anak-anak keturunan Adam, ingat. Ya, ingat. Mantannya itu hilang nih. Ya Bani Adam, immayatiyannakum rusulum minkum. Kepada saat ini seolah-olah menjawab dulu ayat 27 kan ayat Nabi Adam diturunkan ya. Betul nggak? Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Lalu mau ngapain? Lalu mau ngapain nih? Seolah-olah ayat ini menjawab itu. Pada saat kamu turun ke dunia, pada saat kamu turun ke bumi, imma yatiyannakum, ketika aku utus di antara kamu aku datangkan, ya. Kan artinya kan datang tuh, mendatangkan, mengutus kan. Ketika waktu kamu di dunia kita ini kan, waktu kamu di dunia ini, ketika aku datangkan kepada kamu, wahai anak-anak Adam, ya, anak-anak kesayangannya, gitu kan, bukan anak-anak iblis nih. Padahal ketika aku datangkan kepada kamu, rusulum. Artinya apa rusulum? Banyak rasul, karena jamak ini Bapak Ibu. Ya, banyak utusan, banyak rasul. Ya terbukti ya setelah Nabi Adam kan banyak rasul diutus ya. Berapa rasul? Kalau Nabi berapa? Banyak. 124.000. Banyak Nabi diutus. Ini bentuk rasa sayang Allah kepada kita, anak-anak keturunan. Karena mandang Nabi Adam, Bapak Ibu. Supaya nggak tergelincir diutus rasul-rasul untuk memberi keterangan, nuntun jalan pulang. Ya. Ini Allah nggak sebutkan nama di sini. Rusulun, banyak rasul nggak sebut nama. Artinya siapa saja yang membawa message, yang membawa pesan dari Allah, sambut. Jangan lihat orangnya, jangan lihat namanya, jangan lihat kalangannya. Padahal ada orang yang mengajak nih pesan-pesan Allah, ikuti dia. Jangan lihat kamu ngaji siapa, jangan. Yang penting yang dibawa itu siapa, apa tuh? Yang selama ini Al-Quran Sunnah ikut. Karena pesan dari Allah ikut Rasulullah. Itu yang penafsiran pertama. Banyak yang nafsiran, banyak kali penafsiran. Karena banyak ulama-ulama tafsir sekarang ini. Ya. Gak nyebut nama, artinya bisa siapa saja. Ya kalau ada orang yang mengajak kebenaran, mengajarkan Quran Sunnah, ikut. Ikuti dia. Ya. Itu pesannya. Terus Rasulullah bisa berarti banyak rasul ya, nabi dari nabi banyak ya, Nabi Ibrahim, nabi segala macam, banyak rasul diutus supaya orang-orang nggak tersesat pada zamannya. Ya, itu pelajaran kedua. Yang ketiga, Rasulullah di sini karena ayat Al-Qur'an ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya kan Nabi Muhammad cuma satu, kok bentuknya jamak? Iya kan?
bentuknya kan jamak, plural ya, apa plural ya? Plural apa plural? Plural gitu ya. Apa? Plural ya. Artinya jamak. Rusulun, kan rasul-rasul, tapi Nabi Muhammad kan cuma satu. Ngerti nggak maksudnya? Apa Pak? Ya berarti kan sebelumnya sudah banyak. Hah? Penghormatan. Sama seperti orang manggil Ustadz, panggilannya nggak anta, tapi antum. Antum kan banyak, tapi yang dipanggil cuma satu orang, anta harusnya kan. Tapi dipanggil dengan antum, menganggungkan, memuliakan orang yang mau kita panggil. Ya, ini Nabi Muhammad cuma satu orang, tapi gelarnya Rasulun. Sama dengan Rasul-Rasul yang banyak tadi. Artinya Nabi Muhammad memang begitu mulianya. Ya, begitu mulianya sampai pakai jemputan jamak Rasul, bukan Rasul. Ngerti maksudnya ya? Ya, tiap kata kita bedah. Minkum dari kamu, dari kalangan kamu, dari golongan kamu. Ngerti nggak maksudnya? Ya nggak ngerti. Nggak ada mau nanya. Ngajian. Setiap nabi kan memang berasal dari keturunan mereka kan, dari keluarga mereka gitu loh. Iya, kita dari Nabi Muhammad kan, tapi kan Nabi Muhammad orang Arab, ini orang apa? Orang siapa? Cepempak apa? Pemempok. Maksudnya apa? Rasul yang itu dari kalangan kamu, dari yang pertama, bukan dari kalangan jin. Dari kalangan manusia, sama kamu. Supaya apa? Bisa diikutin. Coba kalau Rasul dari kalangan jin, nggak kelihatan. Sholat ya. Gimana sholatnya? Nggak kelihatan. Ya, bukan dari kalangan malaikat. Repot, nggak bisa kawin, Pak. Ya, mereka jadi ada nafsu kan, hanya ibadah aja. Rasul diutus dari kalangan kamu. Tafsir yang pertama adalah tadi dari bangsa manusia. Bangsa manusia. Yang lebih spesifik dari bangsa Arab. Karena kamu diutus waktu itu untuk orang Arab. Quran ini bahasa Arab. Sehingga apa? Pada saat mengajak apa ya? Banyak kesamaan kultur. Kesamaan bahasa sehingga mudah dipahami. Oh, begini maksudnya. Ya, ini kan bentuk rahmatnya Allah nih, kasih sayang Allah kepada anak keturunan Nabi Adam. Ya. Terus yang lebih spesifik lagi apa? Yang diutus yang kamu kenal. Bahkan sebelum diutus udah banyak beritanya. Udah viral. Gak ada medsos dulu Pak, gak ada medsos. Tapi udah viral. Di kitab Taurat ada, di Zabur ada, di Injil ada. Sudah viral. Pada saat siapa kakaknya Nabi Muhammad? Tahu gimana sih? Iya. Bahwa Nabi Muhammad SAW ketemu orang Yahudi di pasar. Ditanya, ini anaknya siapa? Ngeles aja kayak tukang baja ya. Ditanya nih, ini siapa? Kata orang Yahudi yang orang lurusnya. Kalau yang kata si Noval itu udah berapa? Udah dewasa. Ini masih kecil. Diajak berdagang kan? Ini siapa? Iya anak saya. Ah bohong, nggak mungkin anak kamu. Harusnya bapaknya ini. Harusnya bapaknya namanya Abdullah, harusnya ibunya ini Aminah. Kok bapaknya Abdul Muthalib? Baru cerita, iya betul dia anak apa namanya? Ini cucu saya. Oh pantas. Itu yang Orang Yahudi. Apa dia bilang? Udah viral. Sebelum ada medsos, belum ada FB, belum ada Twitter, belum ada Instagram. Ya pagi kira-kira WhatsApp. Viral. Terus apa kata orang Yahudi? Sembunyikan dia, jaga dia. Karena kalau ada orang tahu ciri-cirinya, tapi bukan dari orang-orang Yahudi, ya, bukan dari golongan dia tuh, bisa dibunuh. Karena kebiasaan orang Yahudi membunuh para nabi-nabinya. Dilindungi dia. Lalu ketemu lagi yang pada saat dapat wahyu kan, Noval, Warqa bin Noval kan, ketemu lagi. Ya ini ciri Nabi udah ada. Paham maksudnya? Udah viral Muhammad SAW. Nah, sebelum Nabi Muhammad viral,
dia dikenal nggak sama suku Arab? Sama sukunya? Iya. Apa dikenal sebagai apa? Al-Amin, orang yang dipercaya. Harusnya pada saat dia bawa pesan-pesan Allah, harusnya dia percaya dong. Kan dia orang yang paling dipercaya. Kok sekarang nggak percaya? Berarti yang masalah kamunya, bukan risalah yang di bawahnya. Ya, kamu yang masalah. Orang dikenal orang yang nggak pernah bohong, nggak pernah rusak. Orang terpercaya gimana sih? Harusnya kan ikut kan? Ini enggak. Kenapa? Karena kesombongan, karena kedengkian. Ya. Rusulun mana tuh? Minkum dari kamu yakusuna. Ini film mudore yang menceritakan, berarti senantiasa selalu menceritakan, mengkisahkan alaikum atas kamu ayati ayat-ayatku. Maksudnya apa? Tanda-tandaku. Maksudnya siapa? Ya kebenaran-kebenaranku tambah mujizatnya. Ah, itu banyak ya, itu banyak. Tujuannya apa? Ini Pak Sopen saya mau tanya ini. Kalau Pak Sopen tiba-tiba cerita tentang katakan Bian Desan cerita. Ada tujuan nggak? Iya. Apa tujuannya? Ngajak. Ikut. Minimal apa yang diceritakan kita paham. Ngerti ya maksudnya? Begitu sama Nabi itu menceritakan tentang Al-Quran, kisah-kisah Nabi sebelumnya, menceritakan kepada setiap hari diceritain tentang Nabi Isa, Nabi Musa, tuh diceritakan. Tujuan apa? Supaya kamu ngikut. Makanya kalimatnya faman tako. Faman tako. Bahkan barang siapa yang ikut bertakwa, berarti kan ikut tuh. Ya, memelihara ya asirku dari kesyirikan. Barang siapa ngikut tujuan itu bukan sekedar cerita. Ya. Sama nih para ustadz, para kiai buat apa namanya pembelajaran, ada yang buat bela-bela bikin Zoom meeting gitu. Supaya kamu ngikut yuk kembali. Bukan sekedar apa, bukan promo dagangan, bukan. Ngajak. Ya, ini termasuk Rasul nih. Dalam arti utusan. Ya, jangan lihat namanya, jangan lihat orangnya, jangan lihat latar belakangnya. Selama dia mengajak kepada kebenaran, Al-Qur'an Sunnah ikut. Ya, ikut. Terus faman istaqo, barang siapa yang ikut, barang siapa yang bertakwa, wa aslihu, lalu bukan sekadar bertakwa nih. Nah, ada kalimat setelah takwa wa asli, perbaiki. Ya, zaman bukan sekadar tobat Bapak Ibu, bukan sekadar hijrah, grup hijrah. Ya, banyak sekarang ya para grup hijrah gitu kan datang. Bukan sekedar slogan. Ya, tapi apa? Wa aslihu, melakukan perbaikan. Kenapa? Ada yang 40 tahun sesat. Kan gitu. Dapat hidayah, hijrah. Berarti kan kalau ditimbang-timbang kan jauh banget itu. Kejar tuh. Walaupun pada saat dia tobat dosa udah nol lagi. Ya, nol lagi. Tapi yang dimaksud ayat ini kejar, perbaiki terus sampai mati. Jaga. Ini perbaikannya ke diri sendiri ya. Iya. Amal. Pertama, kuangfusakum wa'alaikum naro. Surat 66 ayat 6. At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu. Ingat, yang disuruh jaga diri kita dulu karena kita ini belum aman dari api neraka. Kita dulu nih. Ya, ada yang merasa aman dari api neraka. Ya. Tapi kalau kita ngelihat mengkaca diri kan ya roman-romannya nih gitu kan. Sholat gak pernah tinggal gitu kan. Puasanya jalan terus, ya kan? Sering membantu orang kayak dapat lah gitu kan. Roman-romannya gitu kan. Roman-romannya dapat gitu kan. Baru tuh jaga keluarganya, istri, anak. Ini keluarga kita itu istri, anak, Pak. Gimana kalau adik kita? Bukan kewajiban kita. Adik kita adalah keluarganya, kecuali adik kita yang perempuan yang belum nikah. Tawain. Masuk keluarga kita itu. Ya, atau adik kita atau kakak kita yang perempuan sudah bercerai tinggal sama suaminya atau tinggal mati sama suaminya. Tawain. Itu kalau termasuk keluarga itu. Ya. Ya, itu urutan. Dakwah tuh. Yang penting apa? Keluarga kita dulu tuh.
Baru selesai baru yang lainnya. Yang lebih dekat, terus kayak obat nyamuk tuh, melingkar makin jauh. Ya. Jangan kata kalau menurut Papa punya filsafat gitu kan, kekurangan kita ingin merubah waktu, ingin merubah orang lain. Emang nggak boleh, rubah diri sendiri dulu gitu. Karena nggak semua orang siap dinasihatin, nggak semua orang suka dikasih tahu, ya. Terus mana nih? Nah, fala khaufun walahum ya, falahum alaihim walahum yahzanun. Ini jawabannya. Barang siapa? Ini bukan huruf syarat nih. Ya, harus syartin. Huruf syarat. Barang siapa yang menerima dakwah Rasul lalu melakukan perbaikan, pasti katanya fala khaufun, jangan takut. Ya, jangan takut walahum alaihim atas mereka walahum yahzanun. Ini sering ayat ini diulang-ulang sama Allah nih. Wala khaufun walahum yahzanun. Ada berapa kali diulang-ulang? Hah? Ada 14 kali Bapak Ibu. Ayat walahum yahzanun ya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun itu 14 kali diulang-ulang. Nah, kalau ayat-ayat sering diulang-ulang oleh Allah sebanyak 14 kali, artinya kan banyak tuh. Berarti apa? Penting. Perhatikan. Siap suku katanya. Allah nggak sebut fala, ini kan yang disebut fala khaufun. Isim kan? Isim apa fi'il nih? Yang belajar sorob nih. Khaufun isim apa fi'il? Nggak ada suaranya ini. Ya isim, karena ada tanwin di situ. Ya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yahzanun fi'il apa isim? Yo. Yahzanun fi'il apa? Fi'il mudhari, cirinya apa? Nah. Kalau belajar surat enak tuh. Nah, kalau baca Quran lagi surat enak kalau ngerti tuh. Oh, jadi bisa menghayati. Nah, bisa nggak? Allah bisa begini nih. Fala yakhafun, bisa nggak? Fala yakhafun walahum yahzanun. Semua dibikin fi'il semua. Kenapa yang di sini di ayat ini satu isim, satu fi'il? Kenapa nggak dibikin fi'il semua? Atau isim semua lah gitu? Ya, ada maksud. Kalau bentuknya fala yakhafun, beda nggak? Berarti udah fi'il tuh, ya. Maka fala yakhafun, maka jadi fi'il mudhari. Maka apa arti fi'il mudhari? Selalu. Karena khaufun adalah artinya apa? Takut. Maka arti apa? Maka tidak pernah takut. Betul nggak? Kalau bentuknya fi'il mudhari, maka selalu tidak pernah takut, tidak akan pernah takut. Kalau bentuk fi'il mudhari. Padahal namanya orang-orang beriman ada takutnya. Ya, takut sama Allah, takut berbuat dosa. Ya, takut amalan nggak diterima. Ya, kenapa? Kenapa dipakai isim? Artinya bukan pekerjaan kan? Maka bukan, Allah jamin tidak ada rasa takut maksudnya dua. Kalau isim, maksud begini, orang-orang yang beriman, orang yang menerima dakwah Nabi, tidak akan ada musibah yang akan menimpa dirinya yang membuat dia takut. Ya, musibah apapun dia nggak gentar, nggak takut. Kalau cuma musibah. Dia takut kalau maksiat. Dia takut kalau dosa. Dia takut kalau amalan nggak diterima. Tapi kalau sekedar musibah, ya, longsor, bangkrut, nggak takut dia orang berimannya. Biasa aja. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, ajibun katanya. Ajib, sungguh ajaib, sungguh takjub. Ya li umuri mukminin, pada setiap urusan orang-orang beriman. Ya semuanya baik, tidak diberikan kepada satupun selain orang-orang yang beriman. Ya apabila diberikan kesenangan, dia bersyukur, maka baik untuknya. Apabila dikasih kesusahan, dia bersabar, maka baik untuknya. Tidak ada yang buruk bagi orang yang beriman. Maksudnya walaupun itu tadi tidak ada musibah apapun yang membuat dia takut. Ya, walahum yahzanun, baru fi'il mudhari.
Apa yang Janun? Sedih. Kalau berarti pekerjaan kan? Tidak akan pernah sedih. Karena orang-orang beriman nggak boleh sedih. Haram hukum sedih. Ya, haram hukum sedih, Pak. Air mata yang jatuh karena sedih itu panas. Beda air mata yang jatuh karena takut sama Allah. Sejuk, jadi syifa, jadi pengobat. Ya, makanya orang-orang beriman nggak boleh tuh sedih, nggak boleh. Karena tujuan setan itu. Buka suratnya. Surat apa nih? Saya lupa nih. Aduh, saya lupa suratnya ya. Intinya target setan membuat orang-orang menjadi sedih. Karena kalau sudah sedih, sholat bisa khusyuk nggak? Kalau sudah sedih, baca Quran bisa nikmat nggak? Itu di situ. Makanya orang-orang beriman nggak boleh sedih. Orang beriman nggak boleh sedih. Karena kalau sudah sedih, hilang semua kebaikan. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu nih. Beda sedih dengan takut apa sih? Sedih itu merasa kehilangan. Takut itu merasa terancam. Sedih merasa kehilangan, takut merasa kehilangan. Takut merasa terancam. Takut merasa terancam. Sedih merasa kehilangan, berarti udah terjadi belum? Terjadi dia merasa Saya kasih contoh. Pak Sofyan, saya takut nih. Handphone saya hilang. Cocok nggak? Enggak. Nggak cocok kali batu. Orang sedih itu udah ngalamin. Handphone saya hilang. Datanya banyak di situ. Nggak seberapa harga handphonenya, tapi datanya, Pak. Sedih karena udah. Pada bahasanya nggak berlangsung lama. Tapi kalau takut akan datang, Pak. Kalau saya balik kalimatnya kan beda lagi ya. Kalau takut tuh takut karena Pak kejadiannya akan datang, makanya takut. Ya, Allah memberikan jamin dua ini Bapak Ibu. Pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyambut dakwah Nabi, menyambut seruannya, Allah kasih ganjaran dua ini. Enggak takut, enggak sedih. Kalau Pak Sofyan nih atau Pak Hasto, buka sebuah perusahaan, ya butuh lamaran, butuh tolongan, banyak orang ngelamar. Mbak apa? Siapa namanya? Wati datang ngelamar. Oke, kamu saya terima. Nanya gaji berapa? Kamu dibayarnya 2. Tidak sedih, tidak takut. Kita tahu nggak ya? Pas saya dibayar berapa, Pak? Kamu nggak usah sedih, nggak usah takut. Kerja yang benar. Kalau orang nggak beriman kayak gini susah, Pak. Ya, ini kesedihan dan ketakutan ini mahal harganya, nggak ada nilainya. Orang yang Pak Sofyan nih merintis karir dari nol ke dasar sampai puncak, apa tujuannya, Pak? Kesenangan bukan? Kegembiraan bukan? Betul nggak? Keamanan. Keamanan. Ya kesenang juga kan? Kalau keamanan nggak ada kesenangan. Kita senang kadang ada. Apa yang bisa menghilangkan kegembiraan? Ya 2 hal itu. Saya tidak takut. Ya, saya tidak takut. Berapa banyak orang yang kaya nggak gembira karena merasa takut, merasa sedih. Dan orang-orang beriman Allah kasih ganjaran ini. Allah jamin tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah takut. Ada Allah. Tenang aja. Pada saat lagi butuh bayaran, angsuran, butuh biaya apa, ada. Jangan takut, jangan sedih. Kalau jangan sedih maksudnya apa? Keseharian dicukupi oleh Allah kesehariannya. Jangan takut apa? Masa depan kamu ada jaminan, ada ganjarannya, ada jaminan. Jangan takut, tenang. Sampai sini paham? Ini dalam nih. Lanjut kan nih? Apa nih? Ya, ada yang mau tanya silakan. Yang di online mungkin. Sebelum dilanjut ayat berikutnya. Sampai tadi ya? Ada yang nanya nggak? Yang online ada nanya nggak? Ada nanya ya? Lanjut Pak. Biar cepat kelar. Paham kan ya? Detail kan? Insya Allah detail.
kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik. Walladzina kazzabu, dan yang orang-orang yang kazzabu, mereka mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri, menyombongkannya, nggak mau terima gitu kan, anha darinya, ulaika, mereka itu ashabun nar, mereka itu sahabat ya, dekat ya, sahabat-sahabat neraka atau dekat dengan neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Ternyata Bapak Ibu, pada saat Nabi membacakan ayat-ayatnya, ada yang menerima. Pamanit tako. Kalau Ganjar kan, tidak takut, tidak sedih. Tidak sedih, tidak takut. Kalau Ganjar. Tapi ternyata ada juga yang menolak. Ya, Nabi ditolak Bapak Ibu. Nabi dakwah ke keluarganya. Kan Abu Jahal termasuk keluarganya juga itu. Ya, pamannya Nabi kan? Ya. Terus ditolak. Dakwahnya ditolak. Apalagi kita. Ya. Membacakan ayat-ayatnya ditolak. Makanya, dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kamu, dibacain kisah-kisahnya, diceritakan, ditolak. Dongeng. Ya, tipu daya. Sihir. Ditolak tuh, Nabi nggak diterima. Padahal sebelum Nabi orang-orang yang dipercaya, al-amin. Kok pada saat dibawa Quran langsung ilfil gitu. Apa ilfil sih? Hilang feeling. Hilang feeling gitu ya. Oh, itu nggak ada perasaan. Ya, lalu dia mendustakan ayat-ayat, bahkan cuma mendustakan, lalu dia sombong. Maka ciri orang sombong dua. Apa ciri sombong? Pertama, menolak kebenaran. Wa batul hak. Dibacain ayat-ayatnya. Ini nggak boleh, ini dalilnya. Apa sih? Menolak kebenaran. Ya, dia dibacakan ayat-ayatnya ditolak. Sombong. Yang kedua apa? Merendahkan orang lain. Di mana dia merendahkannya? Nabi Muhammad SAW direndahkan. Apa? Status sosialnya. Bagi orang musyrik Mekah, dari segi umur, ya kamu kan anak kemarin sore, harusnya kami jadi nabi. Kata orang musyrik Mekah tuh. Status sosial. Kalau kayaan kami. Kamu kan, ya, saya tahu nasab kamu. Ya, menghina Nabi. Dia menolak Nabi karena status sosialnya, usianya, dan hal lain halnya. Terus orang-orang Yahudi pun sama. Menolak kebenaran karena apa? Kami ini keturunan Nabi. Harusnya yang jadi Nabi itu dari keturunan kami, bukan kamu bangsa Arab. Ya, dihina. Ya, kami ini udah darah Nabi ini. Harusnya kami juga yang Nabi tadi itu kami udah dapat kabar udah lama nih. Berharap Nabi itu dari golongan kami. Kok kamu yang muncul? Jelas. Menolak. Akhirnya bukan menolak karena nabinya sebenarnya, karena udah iya, rusak nih, jadi udah dengki. Udah dengki, udah iri gitu kan? Udah hasad. Rusak. Makanya kalau manusia udah punya rasa dengki, hasad, hilang semua amal. Ya. Apa sih hasad itu, Bu? Pak? Tidak suka nikmat yang ada pada orang lain, dirasain. Dia pengen nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Itu hasad. Ya, hasad. Terus mereka bahkan menyombongkannya. Harusnya kamu yang jadi golongan kamu yang jadi nabi. Kalau kata bahasa Arab, minimal Abu Jahal yang jadi nabi, atau Abu Sufyan atau Abu Lahab, nggak apa-apa, saya terima dah. Masa kamu gitu kan? Nggak mau dia. Ya, dari golongan Yahudi, dari orang Nasrani begitu juga. Ya, mereka menyombongkan diri. Anha darinya, ulaika, mereka itulah. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Pak Sausu nih.
yang mendustakan dan menyombongkan tadi, yang menolak lawan Nabi, mereka itu adalah ashabun nar. Ashab itu apa? Sahabat, Pak, Bu. Kalau mau pas sahabatan berarti apa? Hubungannya dekat. Nempel, tuh ashab itu nempel. Mereka ada, kalau saya paling sahabat kental. Sahabat karib. Sohib seperti kepompong katanya gitu ya. Tidak bisa dipisahkan. Nah begitu tuh. Orang-orang yang mendustakan Nabi, dia menyombongkan dirinya, mereka dekat dengan neraka, tidak bisa dipisahkan. Ashab, ya, ashabun nar hum. Mereka itu fiha di dalamnya khalidun, kekal. Mereka kekal. Nah intinya apa? Dari ayat yang kita baca, ternyata tetap kita dipisahkan menjadi dua kelompok, dua golongan. Kita mau golongan yang mana? Golongan kanan yang mengikuti dakwah Nabi, yang pada saat mengikuti jaminannya tidak akan merasa takut, tidak akan merasa sedih dan takut, atau golongan kiri yang dijamin dengan neraka jahanam tidak akan pernah lepas darinya khalidina fiha abada. Kita dikasih pilihan oleh Allah, setiap pilihan ada konsekuensinya. Ya, tinggal pilih. Allah maha memberi kebebasan tuh, terserah mau milih yang mana. Tapi jangan lupa ada ujungnya. Siap-siap ada all di sana. Ya, ada surga, ada neraka. Kamu mau milih yang mana? Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gimana ibu-ibu yang mau tanya? Ya, calon ibu menolak dan menyombongkan diri. Iya, ini mendustakan. Sebenarnya bukan mendustakan. Kalimatnya kadzabu, bukan menolak. Dalam kesombongan. Ini mendustakan. Sihir. Bohong tuh. Itu mah kan buatan kamu Qur'annya. Nih. Mendustakan. Yang kedua, menyombongkan. Menyombongkan itu berarti menolak dan merendahkan. Ya, yang lain. Iya, kabir. Iya. Makanya Imam Azhabi itu bikin kitab, ada kitab di rumah tuh, namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Iya, sering saya share di grup tuh. Dosa pertama ini, dosa besar kedua ini, urut. Dosa besar kita masih ini kecil, tapi dalam, ya dalam sekali. Ini kalau saya bahas itu, ya Bu Julit ya, nggak sanggup, belum siap. itu ada terjemahannya? Nggak ada. Nggak ada terjemahannya. Nggak tahu dong kalau sekarang saya menghindari beli terjemahan gitu, menghindari supaya apa? Saya nggak terkontaminasi dengan penerjemah yang itu. Saya berusaha pengen jadi mandiri gitu. Kalau kita baca terjemah secara nggak langsung, kita kan diarahkan ke pemikiran dia gitu. Jadi kita nggak independen jadinya, Pak. Gitu. Berarti kan pindahnya daripada nggak sama sekali gitu. Ya, boleh ya. Makanya kalau untuk pemula boleh. Karena saya dulu kan pakai terjemah juga belajarnya. Tapi ada guru yang bimbing gitu. Padahal ada terjemahan yang salah, kita koreksi, ini salah nih, begini. Tapi kalau belajar sendiri repot, Pak. Udah belajar terjemah, belajar sendiri nggak ada gurunya. Gurunya setan tuh. Ya. Silakan yang lain. Ibu ada yang mau tanya nggak di online? Atau di sini yang offline ada yang tanya nggak? Bu Siti paham? Itu jelas banget kayaknya ya. Ada yang nanya nggak? Nggak ada, cuma setuju doang dari Bu Hairia. Baik, kalau nggak ada tanya, saya kembali ke Pak Sofyan. Baik teman-teman semua, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai materi kali ini. Mudah-mudahan ini jadi amal-amal kita dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ali atas waktunya. Kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.